lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali pada pagi hari ini di kelas di kelas Hikari Parenting School, karena banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ya, sehingga kita bisa hadir kembali, terutama kalau pada masa ini adalah nikmat sehat ya, nikmat sehat yang tak terhingga yang Allah telah berikan kepada kita, dan nikmat-nikmat yang lain yaitu nikmat iman, nikmat ihsan. Tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita buka kelas kita pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita mengusung tema apa Bu Desi? Saya sahabat penggemar plastik, apa sahabat plastik? Saya sahabat plastik. Ya, kali ini akan dibawakan oleh Bu Desi ya. Apa tadi Bu Desi? Saya sahabat plastik. Jadi semua ya, nggak cuma yang di sini. Ya, kita sebenarnya sih aja judulnya. Semua ini apa? Sebenarnya apalagi ibu-ibu rumah tangga ya pasti biasa memilah-milah apa sih barang-barang plastik ya. Biasanya sih saya juga sering sih milah-milah nih mana yang masih bisa dipakai, mana yang enggak gitu. Ya, silakan Bu Desi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih agak ngos-ngosan baru main sepeda. Ya karena ini materinya dadakan juga, karena tadi saya mau ngisinya kan tentang ini ya kegiatan yang berkaitan dengan sensori integrasi. Jadi vestibular kegiatannya seperti apa dan yang lainnya seperti apa. Coba karena berhubung pas diskusi sama panitia, kita kan segmennya lebih luas gitu, ada remaja di sini gitu ya. Mungkin ya udah deh cari materi yang umum-umum. Terus kepikiran kan baru-baru ini kan udah lagi fokus di masalah lingkungan ya, karena beberapa novel yang saya baca juga ujung-ujungnya berkaitan dengan lingkungan hidup gitu ya. Terus jadi kepikiran saya baru ngeh kalau ternyata saya punya beberapa kontainer yang isinya sampah plastik ya. Itu sebenarnya ada kaitannya dengan IG saya, Idemen Berkat gitu ya. Cuma kok kenapa saya kumpulin ya, mungkin karena saya masih bisa pakai gitu untuk kegiatan belajar sama anak-anak sih sebetulnya. Langsung saya share dulu ya materinya ya. Nah, sebentar. Ya. Oke, saya sahabat sampah plastik. Sebenarnya target materi ini adalah bagaimana supaya kita semua itu bisa mengurangi ya beban bumi yang konon sudah cemari dengan limbah plastik atau sampah plastik yang sangat banyak gitu ya. Jadi kalau kita memulai dengan kita masing-masing, mungkin sedikit banyak akan membantu gitu. Dan saya tulis di cover depan ini adalah ini ya saya langsung bikin ininya bendanya. Ini ada yang tahu ibu-ibu? Pasti kalau Lebaran akrab dengan benda ini ya. Ini adalah tutup toples kue nastar ya. Oke. Nah, kenapa gitu ya plastik? Karena konon kemunculan plastik itu baru kita pakai atau manusia pakai sekitar kurang lebih 50 tahun yang lalu ya.
Tapi setelah ditemukan adanya plastik, kemudian sangat masif ya berkembangnya karena kebutuhan masyarakat akan plastik itu semakin meningkat dan produksinya otomatis juga akan meningkat gitu ya. Kenapa sih kita plastik gitu? Karena memang plastik itu memudahkan kehidupan kita gitu ya. Ada gayung gitu ya, ada baskom, ember dan sebagainya. Itu menggunakan benda yang memang cocoknya pakai plastik gitu. Karena sifat plastik itu kan mudah dibentuk gitu ya. Kemudian bentuknya dan ringan dan tidak tembus air, kemudian harganya murah dan tahan lama. Nah, akibat terlalu banyak pemakaian plastik, otomatis kan juga berdampak pada lingkungan gitu ya. Saya langsung soroti ini. Jadi kita baru ngeh bahwa kita itu juara, juara atau pemenang kedua penyumbang sampah plastik di dunia gitu ya, negara kita. Mungkin teman-teman juga sering melihat ya di sosial media beberapa binatang laut gitu yang terdampak dari keberadaan sampah plastik gitu ya. Ada kura-kura yang tubuhnya terbelah karena dililit tali plastik yang dalam hitungan tahun ya, sehingga bentuknya sudah aneh lagi, kemudian yang mati, yang dan sebagainya ya. Bahkan kalau yang di lautan ini, misalnya penduduk kita itu sekitar 270-an juta Indonesia ya penduduknya ya. Dan nyetor sampahnya itu, produksi sampahnya itu sekitar 64 juta. Sementara yang ke laut itu sekitar 3,2 juta gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah melihat ya turis-turis asing yang ketika menyelam gitu, mereka itu banyak menemukan sampah plastik ya, terutama turis asing di Bali karena dapat sampah katanya dari Jawa gitu ya, terbawa angin. Ternyata isi lautannya itu sudah terpenuhi dengan sampah plastik. Padahal kalau diperkirakan nih teman-teman, kalau kita tidak merubah budaya kita sekarang gitu ya, sekitar tahun 2050 itu konon jumlah plastik yang ada di lautan itu lebih besar daripada jumlah ikan. Itu sangat miris sekali. Padahal di masa depan ketika hutan sudah habis dibabat gitu ya untuk kebutuhan manusia, kita ketergantungan protein kita adalah dari lautan. Sementara lautannya sudah tercemari dengan sampah plastik gitu ya. Itu sangat miris sekali gitu. Dan ya kita berharap sih kita punya gerakan sedikit gitu yang sedikit membantu gitu ya untuk permasalahan ini. Kemudian apa sih yang terbanyak gitu sampah-sampah yang di dalam laut ya, ini nggak cuma di laut ya, tapi di darat juga pasti jumlahnya besar ya, 64 juta. Kalau di laut itu bisa dilihat ya, sampah-sampah seperti styrofoam, kemasan makanan, botol minuman ya, kantong plastik. Ini kantong plastik yang memang besar sekali ya, makanya sekarang ada gerakan diet plastik ya. Bye-bye plastik itu dengan kantong plastik dan sebagainya. Ini sampah ini karena memang tidak bisa diurai ya, maksudnya butuh waktu yang sangat lama, bahkan untuk sampah styrofoam itu tidak bisa diurai, itu ngeri banget. Jadi ketika makan bubur yang ada styrofoamnya itu suka merasa bersalah, suka merasa bersalah ya Bu ya. Kemudian landasan apa sih kita berbuat seperti ini gitu ya. Karena kalau di dalam surat Al-A'raf sendiri Allah mengingatkan, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik ya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah sudah ciptakan dunia ini sesempurna mungkin, tinggal bagaimana kita menjaganya. Kemudian cara mengurangi sampah plastik, yaitu ada 3R ya kan, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, reduce, reuse, dan recycle ya. Yang reduce ini adalah mengurangi penggunaan plastik yang dapat mengakibatkan penumpukan sampah plastik. Seperti apa, misalnya kita membawa tas belanja gitu ya, kemudian maksudnya tas belanja kita ganti dengan tas kain, dan selalu ada tas belanja kecil di dalam tas kita gitu ya, biar selalu ingat kalau mau kemana-mana belanja tinggal pakai tas itu. Kemudian bawa botol minuman atau tumbler ya kemana-mana itu
Jadi kita nggak perlu beli minuman, kemudian ganti sedotan plastik kalau yang sebagai pengguna sedotan gitu ya, dengan sedotan yang terbuat dari aluminium atau kalau dulu sih ada yang bikin kalau di rumah tuh bikinnya pakai batang kangkung ya, tapi ternyata kan kangkungnya juga serem gitu isinya banyak ada cacingnya gitu ya. Kemudian yang kedua menggunakan yang kedua itu reuse. Reuse itu menggunakan kembali plastik yang masih bisa dipakai ya. Kemudian seperti misalnya tutup botol ya. Ini sebenarnya yang saya tekankan dalam hal materi nanti adalah poin 1 dan poin kedua. Tapi kita jelasin dulu, reuse itu menggunakan kembali plastik yang masih bisa dipakai, yaitu menggunakan tutup botol ya, menggunakan wadah-wadah yang bisa dipakai secara berulang-ulang. Kemudian yang ketiga adalah mendaur ulang kembali sampah plastik. Ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu atau ya lembaga-lembaga baik kecil maupun besar yang bisa mengolah sampah plastik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Tetapi kalau kita lihat jumlah sampah kita itu terlalu besar, berarti kan ada yang tidak terolah gitu ya. Berarti sisanya menjadi sampah gitu ya. Jadi dan dalam hal ini saya fokus di reduce dan reuse ya. Karena recycle itu mungkin juga bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Kemudian saya mengajak teman-teman sekalian gitu ya untuk sedikit banyak apa yang kita produksi ya. Ini kan sampah yang udah saya kumpulkan tahun-tahunan ya. Tapi ini pun belum semua, sebagian udah saya buang ya. Karena udah sama pandemi kan nggak ketemu sama anak-anak gitu kan. Jadi biasanya dulu saya suka interaksi sama anak-anak tetangga gitu ya. Semenjak itu kan kita saling menjaga untuk tidak ada interaksi langsung. Tapi sebagian masih saya simpan. Dan saya kalau buangnya juga khusus di pembuangan sampah plastik ya. Ini kalau ada acara-acara yang menggunakan tutup botol juga saya waktu itu Umi bikin acara yang tentang brain ya, tentang otak itu kan seminar. Bu Lulu udah tahu, Bu Desi mau tutupnya ya? Iya, sama Bu Lulu dikumpulin tutupnya, tutup botol plastiknya. Kemudian ya styrofoam ini juga saya kumpulin gitu ya, ada beberapa sih, dan ini ada tutup botol susu ya, tutup botol susu. Kalau kita beli susu kotakan yang literan itu suka ada tutupnya. Ini tusukan pizza dan sebagainya itu ternyata sebenarnya banyak banget dari benda-benda yang kelihatannya sederhana ini dan sampah ini bisa kita manfaatkan gitu. Di kepala saya itu udah ada jutaan kreativitas ya, cuma nggak tersalurkan aja gitu loh, hanya sebagian. Oke. Oke, ini koleksi karya yang bisa dibongkar pasang ya. Kalau kita berpikir kita jangan sampai misalnya kita membuat sesuatu ya dari benda-benda plastik, misalnya dari tutup botol gitu ya, kita bikin karya yang ditempel dengan lem tembak atau apa gitu, dan itu setelah tidak digunakan ujung-ujungnya bisa jadi sampah plastik lagi. Tapi memang kita dapat nilai kreativitasnya di situ gitu. Yang kita inginkan bagaimana suatu benda ketika kita membuat sebuah kreativitas ya, entah itu untuk media pendidikan, entah mainan anak-anak, entah hanya sebuah karya aja, itu bagaimana caranya supaya benda itu tetap tidak terbuang gitu loh, tetap kita bisa simpan dan kita pakai berkali-kali. Ini koleksi yang dibuat, saya juga bikin ini ya, buat tutorialnya kalau ada teman-teman yang bersedia ini. Kalau masih ada waktunya, insya Allah nanti akan saya share tutorial pembuatannya. Kemudian ya ini sebenarnya langkah kecil ya, bagaimana setiap kita itu andaikan kita ya ibu-ibu rumah tangga misalnya atau guru buat anak-anak kita di rumah itu mempunyai koleksi sampah plastik di rumah, berarti dalam satu lingkungan RT misalnya ada 50 ibu aja gitu, berarti ada 50 box kotak plastik yang bisa terselamatkan gitu, tidak terbuang menjadi sampah gitu. Dan itu berharap lagi gerakannya bisa lebih besar lagi gitu kan, karena yaitu menjaga lingkungan itu bukan hanya angan-angan tapi sebuah tindakan. Jadi
saya berpikir ya langkah kecil kita sebagai seorang ibu gitu atau seorang guru di rumah, mudah-mudahan ini bermakna besar buat lingkungan sekitar kita. Mungkin itu, sisanya kita mendingan praktek. Gimana Bu Zeta dan teman-teman? Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau berbagi pengalaman juga nih tentang sampah? Sambil nunggu, Ya, ini kelihatan ya? boleh. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Ini ya dari tutup toples yang sederhana gitu ya. Ini kan kita bisa mengajarkan emosi ke anak gitu ya. Misalnya suasana lagi happy gitu gimana? Oh ya senyumnya lebar gitu ya. Ketika misalnya mama lagi marah gitu ya, tapi sulit bicara gitu. Atau enggak kalau bicara malah nanti omongannya jadi kurang bagus gitu ya. Jadi bisa aja kita menunjukin muka sedih, mama lagi sedih gitu. Kita tinggal pindahin bentuk ininya, markatnya ya. Oh ya, dalam semua karya itu saya selalu menggunakan perekat yang serbaguna untuk menyempurnakan karyanya gitu ya. Jadi misalnya dari tutup toples aja kita bisa bikin emosi gitu ya, entah marah, entah sedih, entah senang gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya lagi rewel terus bikin mama marah gitu ya, jadi mungkin mamanya nggak perlu ngomong, tahu kan nih mama lagi marah, tinggal dikasih ke mukanya gitu ya. Atau misalnya diarahin ke langit, ke pohon tuh, kalau misalnya pohonnya disiram kan ini transparan ya, kita arahin ke pohon gitu kan, pohonnya jadi senyum gitu kalau lagi cerita sama anak-anak. Atau misalnya ini kotak kemasan makanan gitu ya. Sekarang kan mau 17 Agustus gitu. Jadi dari koleksi tutup botol kita bisa kita bikin bendera ya. Macam-macam sih, anak juga bisa berkreasi gitu. Ketika saya ngasih tutup botol aneka warna itu ke keponakan saya itu mereka bikin ini robot-robotan ya, dari piring gelasnya juga disatuin terus dihias pakai tutup botol gitu. Jadi mungkin nanti akan keluar banyak kreativitas sih dari anak-anak ya. Kemudian ini ya. Ini nanti saya share videonya gimana respon anak-anak ketika saya buatkan ini yang mau disebut boneka apa ya? Ini kan dari tutup odol ya. Kalau kita copot, kan karena bisa dibongkar pasang ya. Ini kepalanya dari tutup botol ya. Dari tutup botol susu ya, kita bisa lepas-lepasin itu semuanya. Tapi yang kita sukai itu dari respon anak-anak ketika kita membuat sesuatu yang memang mereka suka gitu ya. Mungkin kita interaksi aja ya Bu Zeta ya. Siapa ya tahu ada yang mau ditanyain? Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyain nih tentang Bu Des, manfaat dari sampah plastik. Ya. Silakan. Mangga. Ya, Bu Desi ini karena dulunya ini ya, sekarang juga masih terapis nggak sih? Oh, udah enggak, Mi? Enggak ya, terapis apa berkebutuhan khusus, jadi memang banyak punya ide bikin ini ya, bikin alat-alat permainan sekalian terapi. Ya, mungkin itu kali karena kan murid saya ini termasuk yang destroyer ya. Jadi kalau dibeliin mainan itu nggak pernah utuh gitu loh. Jadi orang tuanya agak hopeless juga dan jadi dia itu buat dia mainan itu bukan mainan seperti anak-anak pada umumnya. Jadi mainan yang dia bawa ke ruangan belajar itu ya karena mungkin saya terinspirasi dari situ ya. Jadi sampah gitu loh. Dia bawa tutup plastik kayak gini ya. Dia bawa sedotan, bawa tutup kaleng, bawa sampah semua. Ibunya selalu nyalahin sampah karena kalau dikasih benda yang benar akan dirusak kan. Jadinya dan dia enjoy dengan sampah-sampah itu, apalagi yang transparan ya, dia suka dengan benda-benda transparan gitu. Jadi otomatis mungkin dari situ kayaknya saya selama bertahun-tahun jadi bermain dengan sampah, otomatis bermain dengan sampah plastik gitu ya. Dan ya alhamdulillah gitu. Dan di styrofoam ini kan nggak bisa diurai ya,
ini ternyata bisa buat main perahu-perahuan gitu ya. Kalau ditempelkan benda mainan plastik di dalamnya, kemudian kita mainin di atas ember buat anak-anak, itu kan sebenarnya bisa having fun ya buat anak-anak bermain dengan air gitu. Jadi sih sebetulnya semua sampah plastik ini bisa menjadi ide bermain anak-anak yang efektif di rumah gitu ya selama pandemi. Mungkin saya jadi udah kepikiran sih bikin buku lagi. Ya Bu, bikin buku lagi Bu. Insya Allah sih. Kan tadinya emang mau bikin novel ya. Ternyata pas saya bikin novel, tapi memang itu novelnya memang tentang, bukan baca buku novel yang tentang ini ya, lingkungan yang istilahnya sebenarnya muatan materinya bagus, tapi memang dibungkus sama sesuatu yang ringan. Tapi ternyata pas udah baca buku novel keren gitu, saya belum punya skill kayak karena baca novelnya kan pas setelah pandemi doang gitu. Jadi ya mungkin buku yang non fiksi kayaknya, kayak ya itu saya bikin buku kumpulan ini aja lah, kumpulan sampah plastik yang bisa dimanfaatkan. Jadi kreativitas dari tutup botol apa aja, kreativitas dari toples apa aja, macam-macam sih ya koleksinya. Mungkin teman-teman juga kalau dikumpulin akan sama ya, banyak koleksi plastik. Bu Zita juga udah punya ya Bu Zita? Saya biasanya plastik cuma ya dikumpulin, ya mau dibuang itu ya dipisah-pisahin dulu sih, baru sampai situ aja. Ya Dulu sekarang kan dulu tuh sering juga Bu Des, kayak Bu Desi gitu ya, saya pisah-pisahin gitu. Terus orang tua saya datang ke sini, bersih-bersih rumah malah dibuang. Katanya nyempit-nyempitin, ini katanya, udah buang aja katanya gitu. Aduh, padahal itu biasanya buat mainan anak-anak ya, buat itu kan karena banyak anak-anak juga di rumah. Biasanya saya kasih mainan begitu aja, mereka juga udah seneng gitu. Iya sih. Malah dibuang. Kalau neneknya ke sini udah pada buang-buang, udah buang-buang aja katanya, sempit-sempitin gitu. Iya, saya rumahnya gede ya. Kalau kita rumahnya minimalis, udah gitu banyak sampah di belakang, jadi ya sekarang udah berkurang sih, udah tinggal 2 kontainer ya. Saya juga baru gitu. Kayak misalnya botol ya, dulu kita koleksi botol juga untuk latihan nendang, latihan ngambil, kan anak-anak itu senang bergerak ya. Jadi saya dulu lomba 17 Agustus juga dipakai botol bekas. Tapi karena perekat ini hanya bisa kalau menempel di tembok itu dia bisa ngelupasin cat. Jadi kalau yang temboknya dari semen ya, rumah industrial ya, dinding samping rumah itu ya buat lomba 17 Agustus. Jadi ketika anak-anak itu ambil botol yang nempel gitu ya, misalnya botolnya botol nggak ada ya, misalnya botol ini ya, misalnya ditempel di tembok, mereka tuh rebutan gitu loh untuk ngambil. Kemudian botol-botolnya agak gede, plastik itu untuk latihan nendang. Jadi anak-anak itu nendang, kan karena ini gampang dipindah-pindahin gitu kan, jadi ya sampai hancur berkeping-keping baru bisa jadi sampah. Jadi memperpanjang masa pemakaian sih. Itu kalau yang buat motorik kasarnya ya. Kalau motorik kasurnya ya seperti motorik halusnya ya itu yang menggunakan jari jemari tangan ya. Itu sih. Kayak misalnya Bu Alin nih kayaknya yang biasa kumpul-kumpulin ya. Nah, Bu Alin tuh lagi milih sampah. Saya juga dulu ya diajak Bu Alin kan sama Mbak Diah di Sekolah Alam, itu ide baru muncul. Ide baru muncul karena pas di Sekolah Alam kan ditanya, Bu kalau misalnya pakai untuk mengenalkan rimpang ya kan, mengenalkan rimpang-rimpang pada anak bisa nggak ditempel gitu kan. Dulu saya nggak kepikiran nempel perekat di di bawang bombay. Ternyata bisa di bombay. Akhirnya semenjak dari Sekolah Alam itu akhirnya pakai ini benda-benda hidup ya, dari bawang-bawangan, kemudian akhirnya bergeser lagi ke batu. Jadi sekarang saya pakai batu. Saya juga koleksi biji salak ya, biji salak, biji asam jawa. Cuma karena sekarang temanya plastik kan, jadi yang saya share itu benda plastik. Nanti kalau misalnya temanya tentang
Jadi biar makna sampah plastik itu lebih besar gitu kalau dikombinasikan dengan sesuatu yang sifatnya dari alam gitu kayak batu. Karena batu kalau ditempel perekat juga kan dia nggak rusak ya. Jadi batu kemudian pakai yaitu biji-bijian ya, yang bisa dikeringkan itu. Jadi setiap saya konsumsi apa yang ada bijinya, kayak misalnya salak, kemudian asam jawa, kemudian buah kelengkeng gitu ya. Itu saya cuci, saya taruh di atas kulkas. Pakai besek gitu kan, jadi dia kering. Nah, kalau udah kering baru dimasukin toples. Oh, ada di kontainer yang satunya. Nanti kalau misalnya temanya tentang yang menggunakan itu ya beda hidup yang bisa ya pokoknya sayuran, buah-buahan yang ada biji-bijinya itu ya bisa kita manfaatin sih untuk kreativitas juga gitu. Ada yang mau ditanyain? Ayo teman-teman, ada yang mau ditanya ini tentang pengolahan sampah menjadi mainan ya? Iya, kalau ini media pendidikan ya. Kayak Iya, misalnya betul. setiap anak aja misalnya, ini Bu Leni ya? Oh iya nih, Bu Leni masuk nih. Misalnya sekarang mau 17 Agustus gitu, setiap anak itu bikin bendera sendiri gitu ya, pakai tutup toples. Itu kan berarti bermanfaat ya. Akhirnya kan besok-besoknya mereka koleksi aja tuh tutup botol. Jadi kalau misalnya habis minum pakai botol kemasan ya tutupnya nggak dibuang gitu ya, dicuci dulu baru disimpan gitu kan. Jadi kan kayak misalnya kita habis bikin benderanya, kemarin saya bikin bendera Palestina kan, pakai talenan gitu. Kalau ini kan pakai tutup kemasan. Kan kalau misalnya selesai bermain kan tinggal diambil ya ininya dan nggak merusak ya, tutup plastiknya bisa tetap kita pakai kan, ini tetap bersih ya, dan berkatnya juga tetap bisa kita masukin lagi ke wadahnya gitu. Jadi kan karena orang itu bergerak karena ada sesuatu yang menguntungkan di dalamnya gitu kan, mereka tuh nggak mau ngumpulin tutup botol kalau memang nggak tahu fungsinya gitu kan. Tapi ketika tahu oh ternyata ini bagus ya, kalau misalnya untuk dari tutup botol aja bisa ratusan loh. Kalau ini bisa ratusan permainan bisa kita ciptain gitu ya. Ya tujuan saya biar orang-orang tuh pada koleksi aja sih, koleksi sampah plastik di rumah. Karena terutama ibu ya, saya sih fokusnya ke ibu yang sebagai pendidik ya, yang terutama ngajarin anaknya di rumah. Kemudian ya guru ya yang bisa secara online, apalagi misalnya sekarang nih saya juga bisa bikin kacamata gitu ya yang kita hiasi dengan sampah plastik. Pinggirannya itu kan kacamata kita tetap nggak rusak ya, misalnya Bezeta ya. Atau sebentar ya, saya ambil kacamata dulu sebentar. Gitu ya, misalnya ya seorang guru yang harus ngajar online gitu kan, dia misalnya cuma sebatas ini kan biasa tuh bu guru pakai kacamata kan ngajar di depan kamera gitu ya. Tapi kalau misalnya dianeh-anehin, entah ditempel misalnya kalau saya kan suka nempel garpu, jadi kita bikin eye catching gitu biar murid-murid juga jadi tertarik gitu ya. Bu guru pegang apa nih misalnya? Nah sekarang 17 Agustus nih misalnya ya. Jadi kita bikinnya aneh-aneh dengan kepala kita ya. Juga saya juga ada beberapa ini sih contoh kacamata dari sampah plastik juga ini hiasannya gitu ya. Kalau kita tempel-tempel kan murid kan aneh kan, jadi ada eye catching gitu kan kalau ngeliat kita aneh gitu. Saya dulu sering aneh-aneh di depan murid saya karena kan apalagi anak autis ya, dia itu nggak senang sesuatu yang sifatnya nggak rutin. Bu guru kan biasanya begini tampilannya kok jadi begitu gitu. Nah itu kita mengulik perasaan ingin tahu dia, perasaan sih supaya dia itu tidak monoton banget gitu ya. Gitu, seperti itu sih contohnya. Jangan lupa dibersihin ya kalau udah dipakai gitu. Dan tetap aman kan kacamata kita nggak berubah ya. Videonya dimatiin jadi kita nggak kelihatan tadi. Oh, kelihatan ya? Sorry. Nah,
Ini kakak nih fotonya. Oh, ini berkelihatan ya, Mia? Kalau gini kelihatan nggak? Belum. Oh, belum ya? Belum kelihatan, Bu Des. Oh, saya udah matiin videonya. Sebentar ya, sebentar. Mungkin share-nya di stop dulu kali ya. Kayaknya ini share-nya belum di share materinya belum di stop. Nah, iya. Iya, share screen ini kelihatan ya? dulu. Ini kelihatan nggak, Bu? Videonya Belum kelihatan ya? Belum, Bu Des. Oh, sorry. Oh, ini ya kelihatan ya? Iya, kelihatan. Ya, sorry. Oh, berarti nggak kelihatan tadi ya? Sorry ya. Ya udah maaf. Gaptek gini nih, Ibu. Andelin bacanya. Ini ada Umi Lutfi ya? Ada Umi Lutfi. Ya, ada Bu Ana ini, tokoh Pondok Ranji. Oh, Assalamualaikum. Ya. Jadi ya kurang lebih seperti ini ya. Macam-macam sih kreativitas yang bisa dipakai juga dari bros ya. Misalnya gurunya mau pakai bros, dianeh-anehin juga brosnya. Pokoknya apa yang menempel di tubuh guru itu kan pasti punya apa misalnya bisa menjadi sesuatu buat murid gitu ya. Jadi entah bros, entah apalah yang dibikin aneh-aneh itu semuanya sebenarnya cuma dalam rangka biar menarik fokus anak sih sebetulnya ya. Kalau dari apa tampilan guru yang aneh-aneh. Mungkin itu. Kalau yang tadi ini kelihatan ya. Boneka apa sih? Ini kulit transparan. Ya apa sih? Nah, nggak sih? Ya, sorry. Kurang fokus, kurang tengah, Bu Des. Kurang tengah ya? Nah, kelihatan. Kelihatan ya. Ya, ini nanti saya share videonya anak-anak yang lumayan exciting ya ketika pokoknya suka lah dibikinin boneka ini. Kayak kita pretelin ya, ini kan dari sedotan yang kita potong-potong. Ya, hilang tangannya. Hilang kepalanya ya. Kemudian hilang baterai. apa? Hilang kepalanya yang dari gundu. Kemudian ini juga sedotan. Ini makan nih. Ya, dan ini dari tutup odol. Ya. Nah, kita tinggal ambil isinya. Banyak di dalamnya. Nah, jadi benda-benda yang tadi jadi sampah kan ternyata kalau dikolaborasikan menjadi sesuatu yang lebih bernilai gitu. Itu sih yang saya fokuskan gitu ya. Ada lagi nggak sih? Ya itu. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, kalau misalnya di Indonesia itu kan emosi itu agak sulit diartikannya sederhana ya, atau kalau Vivi ya. Saya itu dikasih lembaran ya sama konsultannya dulu waktu ngajar, itu ada 100 pujian bahasa ke murid gitu ya. Tapi pas di Indonesiain kok cuma sedikit gitu. Tapi kalau di luar itu bahasa ekspresinya apa lebih banyak apa gimana ya? Ya, bahasa Indonesia mungkin agak kurang berkembang ya untuk masalah emosi ya. Karena mungkin di Asia itu kan kita nggak terlalu ekspresif ya untuk ya gitu kali ya. Mengekspresikan emosi itu nggak terlalu ekspresif seperti di Barat gitu. Ya, di Barat jadi kan, giliran mau ngajarin ya, paling pintar, bagus, oke, excellent, keren, apalagi ya ini kok udah 100 banyak banget. Good job. Ya good job gitu ya, bahasa Inggris juga ya. Ya excellent bahasa Inggris juga. Ya kayak misalnya ini marah gitu ya, emosi marah, kok mau senyum sih mulutnya kan mestinya gini kan. Ini juga bikin anak-anak gitu ya, kalau misalnya tahu nggak mama lagi gini, tahu nggak mama lagi gini nih, misalnya mamanya mau marah kan jadinya udah disiapin yang untuk muka aja lagi marah gitu ya. Ini juga misalnya dari sendok ini bisa dipercantik juga ya teman-temannya, sendok plastik gitu. Saya juga kolektor sendok plastik. Pokoknya insya Allah sih
mudah-mudahan bisa ini semua ya, Realisasi. ya terrealisasi semua contoh-contoh mainannya. Jadi ada sih ngasih tahu temen, tapi temen bilang, lu Bu Desi masalahnya idenya gitu loh, idenya nih aku mau bikin apa gitu dari ini gitu kan, kesulitannya gitu, aku mau ngumpulin tapi aku mau bikin apa tuh aku nggak tahu gitu ya. Mungkin kalau sering-sering kita share, mudah-mudahan bisa ini jadi bisa punya ide gitu loh. Nah, mungkin itu ada yang mau ditanyain atau didiskusin. Ya, silakan teman-teman. Siapa tahu ada yang punya pengalaman lain biar ditambahin gitu. Nah, ayo silakan teman-teman yang mungkin kayak Bu Nuning nih. Bu Nuning kan guru TK ya. ya. Guru TK tuh. Bu Nuning juga pernah TK situ ya, ada bukunya ya. Siapa tahu ada pengalaman lebih Bu Nuning. Nah, kayak misalnya ini kan juga tutup. Nah, Bu Nuning ya gimana? Iya, udah sih aman ya, saya kamera. Saya aja sih. Jadi kalau dulu ketika kita masih offline ya, itu guru-guru yang udah senior, tanda kutip udah agak yang duluan gitu, maksudnya udah yang gitu kan, sering memanfaatkan sesuatu yang ada gitu ya. Ya sedikit banyak seperti yang kan lah kayak tutup botol, kemudian gelas plastik yang sudah dipakai gitu, terus sendok. Tapi kenapa ya kalau guru-guru yang muda-muda itu kadang mereka senangnya beli baru gitu. Jadi beda generasi kali Bu. Iya. Itu kan generasi Z. Iya betul. Jadi guru yang baru itu kadang mereka belum ada rasa ininya ya. Apalagi kalau dari yayasan itu kan memang ditekankan pakai yang ada gitu ya. Untuk menghemat anggaran, menghemat pengeluaran gitu. Nah itu agak menjadi gap gitu ya antara guru lama dengan guru baru ini. Dan gimana tuh kalau pengalaman Bu Desi gimana ya? Kan Bu Desi kemarin sempat punya tim juga ya, tim trainer gitu. Jadi memang ini ya, pertama karena memang kalau kita lihat kalau guru-guru baru berarti lahirnya menjadi generasi X ya. Kalau kita kan generasi Z. Salah satu mungkin nanti Umi bisa lurusin kalau salah gitu ya. Generasi yang baru ini kan mereka biasa dengan instan, kayak misalnya kita dulu mau belajar mau tahu tentang Mekah, Madinah gitu ya, otomatis kan kita ngumpulin tabungan sedikit-sedikit biar bisa pergi umroh gitu ya. Tapi kalau sekarang kan untuk tahu Mekah dan Madinah mereka nggak perlu pergi ke sana, udah tahu lebih jelas detail-detailnya gitu ya, bisa lihat dari YouTube dan sebagainya. Jadi karena segala sesuatunya bisa diperoleh dengan cepat dan instan gitu ya, cukup dengan pakai bola mata aja gitu ya, itu mengakibatkan ke efek yang lainnya katanya dampaknya. Kayak kita dulu misalnya mau pergi umroh kita nabungin sedikit-sedikit karena tujuannya kita pengen lihat Ka'bah gitu kan, pengen ibadah di sana. Tapi kalau sekarang kan kalau cuma sekedar pengen tahu doang cukup lihat di layar gitu kan. Itu salah satunya. Dan mungkin itu kali ya kita butuh nge-share bahwa yaitu ketika saya mengajar itu kenapa saya bisa ciptain ratusan permainan dengan hanya bermodalkan barang-barang yang ada di kamarnya plus dengan sampah-sampah bawaan murid gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu. Kayak misalnya kepikiran nggak kalau guru sekarang ini kan anak murid kan suka bawa toples minuman makanan atau toples apa sih ya? Pokoknya toples tutup udah sering pasti teman-teman lihat gitu kan. Ketika saya rubah gitu jadi saya rubah jadi ini misalnya bola dorong gitu kan, ini tutup toples kita pasang pulpen yang udah nggak ada isinya. Pertama kan ini kita bisa gantungin mainan yang bisa digantung apa aja gitu ya, kita puter-puter itu kan jadi mainan juga. Kalau saya dulu bikin jadi kayak komedi puter ya, jadi saya gantungin pakai, saya nggak punya tali, pakai buku saya dulu ngumpulin makalah-makalah bekas yang udah terbuang gitu ya, punya orang tua juga kayaknya. Itu lakbannya saya belah-belah, lakban plastiknya, jadi makalah itu bisa berkeping-keping. Jadi plastik nikahnya saya manfaatin juga, lembaran-lembarannya juga saya manfaatin. Dan tali
apa sih itu namanya, selotip hitamnya itu bisa buat gantungin mainan-mainan di sini ya. Kalau ada mainannya kan seru kan, gini gitu kan. Kemudian nanti yang satunya lagi kita tempel lagi ini. Ini murid paling suka, jadi dia paling ahli bikin sendiri ya. Ini kan jadi roda gelinding ya, roda yang bisa diputar kan, digiling-gelinding kan. Selain sambil nyanyi kita ngitung maju 1 sampai 10 atau sampai yang dia bisa, hitung mundur sambil nyanyi itu, dia itu rileks banget. Kalau anak autis yang kayaknya susah banget untuk kontak mata, itu kalau ada mainan yang memang dia suka, itu bisa kita bisa dapat sekian detik matanya itu sering gitu loh fokus. Sekian detik dengan senyumnya yang ikhlas. Dan itu doang, itu udah mahal banget dapat kayak gitu ya. Seperti itu. Ini mainan yang favorit, jadi dia murid udah bisa bikin sendiri gitu ya, dari benda seperti ini. Yaitu ya ini, mungkin kita nih generasi dulu atau mungkin sekarang lebih ini kali ya, lebih digalakin lagi motivasinya untuk memanfaatkan benda yang ada gitu loh. Jadi nggak perlu beli benda baru, benda yang ada aja udah cukup sangat membantu. Mungkin itu sih salah satunya, Bu Nuning. Ya, terima kasih Bu Desi. Berteman sama Bu Desi ini banyak ilmunya, banyak kreativitasnya, harus masih sering diaktifkan. Intinya bisa bermanfaat. Ya, amin, makasih. Bisa diundang ke Mentari nih Bu Nuning. Ya, insya Allah bersedia Mas, ya Mas, kemana aja. Untuk jadi guru TK Mentari. Saya dulu waktu sebelum pandemi di sana juga kayaknya. Insya Allah sih. Cuma memang saya ngelihat perbedaannya, Mi, ketika diundang di TK umum dan TK apa alam ya. Kalau TK alam memang keinginan kuat untuk membuat mainannya sendiri itu besar. Gitu kan, saya dulu nggak jual perkat ya Bu, tolong dong belinya di mana gini. Jadi saya tahu kan, saya cari tahu dulu. Bu Alin juga tahu tuh, gara-gara saya nggak bawa laptop kan, kalau ternyata kalau ngisi di sekolah alam di sini mesti bawa laptop ya sendiri ya laptopnya, saya pikir. Dan akhirnya kita lebih banyak praktek gitu loh, lebih banyak praktek, malah mereka tuh exciting banget bikin bareng-bareng gitu ya, media pendidikan, media belajar anak gitu. Gitu sih. Ya kalau teman-teman Hikari, siapa tahu kita mau bikin video bareng nih. karena anak-anak udah gede-gede ya. Jadi tidak tidak terpancing untuk bikin sesuatu lagi yang baru gitu. Cuma pakai video lama atau yang udah pernah dikerjain sebelumnya. Mungkin itu. Ya Bu, mungkin dikenalin perekatnya apa Bu? Yang beda ya dengan yang biasa benar. Gitu. Iya benar-benar. Sorry, ini kalau yang udah di ul kan saya taruh di sini ya. Ini di ul kan begini, cuma saya ambil dulu aslinya ya. Ini juga saya lagi bikin ini kue, ini kan kayak kue ya. Kue bola-bola tadi mau dimasukin toples nih, jadi padahal isinya mainan. Bentar, saya bikin aslinya dulu. Maaf Ibu, maaf ya karena tadi nggak kurang disiapin nih. Jadi kalau untuk yang karena saya ini masih disegel ya, saya buka dulu segelnya. Kalau karena saya ngerjainnya anak-anak ABK ya, jadi kan memang butuh kita antisipasi dia tuh tangannya alergi apa enggak, atau misalnya jangan-jangan dia kalau yang masih oralnya masih suka dimasukin mulut gitu ya, kita mengantisipasi itu. Jadi saya milihnya yang dermatologi kalinya, ada dermatologi kalinya. Biasanya perkat ini yang punyanya Faber-Castell ya. Ini kalau aslinya seperti ini. Seperti ini potongannya. Jadi ini dulu saya ngeriset sendiri gitu ya, walaupun di sini sebenarnya ada nih gambarnya nih. Gitu ya. Cuma orang mungkin nggak ngeh gitu ya manfaat dari gambar ini gitu kan. Tapi zaman dulu nggak ada gambar ininya di bungkusnya ya. Kalau sekarang aja ada gambarnya. Jadi saya cuma bermodalkan ini di dalam toples kecil gitu ya, di ruang belajarnya. Udah saya cuma manfaatin sampah yang dibawa murid sama benda yang ada di kamarnya. Modalnya itu doang
Kalau sekarang ada yang baru yang warna putih. Ini juga sama ya. Isinya kurang lebih sama seperti ini, cuma dia warnanya putih. Tadinya mau bikin ini baju haji buat ini film haji kemarin, coba belum jadi. Mungkin seperti itu. Jadi dulu saya fokus di perekatnya, tapi pas kelamaan sekarang saya baru ngeh kenapa saya perlu fokus di perekatnya, karena kan ini punya perusahaan besar ya. Nggak perlu kita ngejualin juga, dia udah jadi perusahaan besar gitu kan. Jadi saya lebih ke idenya gitu sekarang. Jadi sharing sama suami ya, kamu idenya apa? Jadi sekarang saya fokus ke idenya sama ke tentang lingkungannya sih. Ternyata saya baru ngeh, oh dengan saya pakai ini terus, saya kan karena pakai sampah juga gitu ya. Oh berarti ini kalau satu orang yang pakai aja gitu, satu orang aja punya koleksi sampah 1 kontainer aja di rumahnya. Berapa orang bisa pakai ya, alhamdulillah sih udah minimal ngurangin sampah plastik gitu. Saya fokus ke situ sih sekarang. Pemanfaatan sampah plastik aja. Gini tuh. Teman-teman. Ada lagi tanya-tanya? Ayo silakan teman-teman. Oh, iya. Jadi untuk sekarang juga kalau bisa sih sampah plastik pulpen ya jangan dibuang. Tadi di materi saya itu jadi ini buat bikin bentuk-bentuk geometri ya. Jadi kata guru matematika saya nyoba di sekolah murid kayak sekolah anak waktu itu masih kelas 4 atau kelas 5 SD, dan oh ya jadi kalau kayak gini kan keraba nih Bu diagonalnya gitu kan. Misalnya bikin kubus, balok gitu kan. Jadi lebih real gitu ya. Lebih real gitu, bisa diraba. Oh ini sudut tuh kayak begini gitu kan. Sisinya tuh begini kan, kalau misalnya dari layar aja kan sebatas bisa dilihat susah, gitu ya. susah berimajinasi anak-anak. Iya, kalau gitu. pakai itu mungkin lebih apa ya, bisa diputar, jadi cuma kalau bikin balok kan ini kan yang kalau bikin kubus ya, kalau balok berarti saya pakainya ini pensil warna. Pensil warna yang panjang sama yang pendek. Jadi pakai toh habis dipakai kan pensil warnanya tetap bisa dipakai lagi gitu. Iya. Gitu. Sama garpu bekas, kalau nggak salah dulu pakai garpu bekas juga. Itu sih insya Allah. Ya doain aja biar bisa berkembang. Amin. Kemanfaatannya maksudnya bisa banyak dirasain banyak orang. Iya, amin amin. Gimana teman-teman? Yuk, gimana nih teman-teman? Oh iya, ini juga ya, ini kebetulan ada di kamar anak saya yang cowok ya. Ini kan, ini bisa mainan. Jadi kalau misalnya kita naruh di pulpen bekas kita gitu kan, kita taruh di apa sih namanya nih? Ini apa ya? Spider ya? Spider ya? Spider. Spinner ya? Spinner gitu kan. Untuk sesuatu misalnya tempelin apa ya yang menarik gitu. Anak-anak kan senang gitu. Anak-anak senang sesuatu yang berputar. Tapi hati-hati kalau ABK memang senang sesuatu yang berputar ya. Tapi anak-anak kan senang gitu loh. Bahkan saya nempelin ini di dalam panci. Jadi saya tempelin di tutup panci. Jadi kalau anak kecil itu buka panci, dalamnya ada mainan ini yang digantung gitu. Kan seru kan, surprise gitu. Ini masukin tutup panci. Pokoknya seru deh pokoknya. Gitu ibu-ibu. Teman-teman. Ya. Gimana? Mau ada yang dibahas lagi? Ya gimana yuk teman-teman? Ada yang masih mau dibahas lagi? Ini apa idenya benar-benar nih Bu Desi. Ya, mudah-mudahan ya. Menginspirasi. Saya biasanya kalau pakai perekat buat ini aja Bu Desi, buat nempelin. Buat tempelin apa gitu di dinding kayak hiasan atau misalnya apa ya kayak kertas gitu, buru-buru saya tempelin di lemari anak-anak gitu. Kayak ya, pada umumnya sih gitu sih. Dulu juga pemakaian saya waktu awal-awal belajar kan gitu juga. Fungsinya untuk nempelin kartu ya, nempelin aja lah kartu apa kertas gitu. Tapi ya itu mungkin terdorong dari murid yang punya kebiasaan bawa-bawa sampah plastik atau sampah apa gitu ke dalam ruangan belajar, mungkin dari situ kali ya. Tertuntut itu saya cobain loh, di besi bisa nempel, di kaca bisa nempel gitu. Oh ya bahkan kalau misalnya ibu-ibu bawa anak-anak di mobil gitu ya, lagi bete, kita punya koleksi apa aja yang bisa ditempelin kan aman di kaca mobil. Gitu, jadi misalnya mau cerita pakai alat peraga ditempel di situ gitu. Jadi itu bisa ya ini aja sih seru aja perjalanannya gitu loh.
kan background-nya lain-lain sesuai dengan perjalanan mobil ya. Ketika mobilnya jalan lewat gunung, background mainan kita jadi gunung gitu. Saya ada juga sih IG-nya yang background permainan di mobil ya. Nanti kalau udah materi bisa saya share. Itu sih. Baik, Bu Desi. Ini gimana nih yuk teman-teman? Masih ada yang mau di-share lagi? Siapa tahu punya pengalaman yang lebih dengan dahsyat. sampah plastik. Masukan sedikit mungkin ya, boleh? Boleh. Silakan Bu Lutfi. Jadi ini ya, subhanallah kalau menyimak mungkin postingan-postingan Bu Desi di media sosial, kemudian juga tadi apa yang disampaikan itu subhanallah ya, untuk kreativitasnya terutama gitu ya, ide-idenya gitu ya, itu sesuatu yang mungkin ya bisa dikatakan tidak semua orang gitu ya bisa sampai gitu ya kepada ide-ide seperti itu, walaupun pada kenyataannya apa yang dipakai Bu Desi itu betul-betul ada berserakan gitu ya di sekitar kita, tapi bagaimana memanfaatkan gitu ya, itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Dan alangkah sangat lebih luar biasa lagi kalau misalnya itu bisa mungkin dinikmati oleh lebih banyak orang gitu ya, dalam artian mungkin tadi ya bagaimana itu bisa didokumentasikan gitu ya dalam bentuk buku beserta mungkin tutorial pembuatannya gitu ya. Itu mungkin akan sangat bermanfaat, bukan mungkin ya, pastinya gitu ya, akan sangat bermanfaat untuk kalau misalnya lewat media-media seperti ini kan paling berapa orang sih yang bisa mengakses, apalagi mungkin untuk yang di daerah-daerah gitu ya, untuk di wilayah-wilayah tertentu yang mungkin akses internetnya itu juga sangat terbatas gitu ya. Kalau mungkin itu terdokumentasikan dalam bentuk buku, itu kan kita bisa distribusikan gitu ya ke tempat-tempat yang mungkin bahkan sangat jauh dari kita gitu ya. Termasuk kalau saya melihat bukan hanya di Indonesia saja, bisa jadi gitu ya Bu Desi, kalau misalnya itu tadi ya terdokumentasikan dalam sebuah buku misalnya gitu ya, itu juga mungkin bisa dinikmati karena sekali lagi gitu ya, bahkan untuk beberapa negara yang maju sekalipun gitu ya, kalau pengalaman saya kemarin gitu ya di Australia itu, satu yang bisa saya ambil ini adalah bahwa termasuk dalam sisi pendidikan itu kreativitas mereka itu masih sangat jauh kalau dibanding dengan kita di Indonesia gitu. Walaupun mungkin dari sistem pendidikan dan lain sebagainya mereka memang cukup bagus gitu ya. Tapi itu tadi gitu ya, dari sisi kreativitas gitu ya, menciptakan sesuatu yang baru gitu ya, itu bisa kita katakan itu masih kalah jauh gitu ya. Apalagi mungkin membuat dari benda-benda yang mungkin bisa dikatakan tadi ya sampah gitu loh buat kita. Itu tentu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Jadi bukan tidak mungkin gitu ya ketika Bu Desi bisa mendokumentasikan tadi ya dalam bentuk buku. Kalau kemarin yang alam berapa buku yang sudah Bu Desi terbitkan, yang saya tahu baru kemarin Bu Desi hadiah buat saya itu. Kalau misalnya ada lebih banyak lagi itu insya Allah gitu loh, itu akan memberikan nilai kemanfaatan yang sangat luar biasa, bahkan mungkin hanya di Indonesia gitu ya, mungkin nanti di sana gitu ya, siapa yang punya link-link gitu ya, mungkin yang pernah di negara ini gitu ya, itu akan bisa memberikan nilai kemanfaatan yang luar biasa. Jadi saya sangat berharap semoga ke depan Bu Desi bisa lebih itu tadi gitu ya, menghasilkan buku-buku untuk mendokumentasikan karya-karya Bu Desi yang sekali lagi tidak semua orang mampu gitu loh untuk seperti itu, sampai pada tahapan seperti itu gitu. Tapi ketika mungkin itu mereka membaca atau ini, siapa tahu dari situ muncul gitu ya ide-ide mereka, karya-karya mereka gitu ya, dan akan semakin berkembang lagi. Itu saja mungkin gitu ya, harapan gitu ya, buat Bu Desi untuk lebih apa yang sangat luar biasa ini jangan hanya dinikmati oleh orang-orang terbatas mungkin di Tangsel aja atau ini gitu, tapi kalau bisa menyebar ke semua tempat, alangkah luar biasanya. Itu saja. Amin. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Bu wabarakatuh. Lutfi. Ayo semangat Bu Desi bikin Aduh, iya deh, lagi. bismillah ya, doain ya. Aduh, Semangat, saya semangat. bismillah. Insya Allah konsepnya udah di kepala, tinggal disalurin ke tulisan. Amin, Iya. doanya. Makasih Bu Lutfi, semuanya guru-guru. Pokoknya saya selalu menganggap sahabat saya gitu tuh, semua tuh guru buat saya. Jadi guru forever ya. Jadi ya itu saya banyak belajar aja. Gitu. Entah itu anak-anak, entah itu siapa yang kita temuin, itu adalah guru gitu ya. Bahkan ketika saya main sama anak-anak, saya nggak tahu, nggak kepikiran bahwa bisa jadi sesuatu yang baru gitu ya. Mungkin nanti yang saya dokumentasikan itu hanya sebatas pemancing ya, Bu Lutfi ya. Mudah-mudahan bisa dikembangin lagi sama pembacanya. Mohon doanya, mudah-mudahan saya akan rintis, saya benerin lagi nih fokus saya untuk pembuatan buku yang terbaru. Mungkin judulnya saya tetap pakai Saya Sahabat Sampah Plastik ya. Soalnya maksudnya biar setiap orang jadi sahabat gitu loh sama sampah plastik. Mungkin itu Oke. Baik, gimana? Sudah? Sudah jam 9 juga. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita mendapat ide, mendapat pelajaran, ide yang sangat menginspirasi. Apalagi buat ibu-ibu atau khususnya kita yang khususnya kita ya sebagai ibu-ibu untuk memulai pelajaran anak-anak di rumah gitu. Apalagi untuk belum ada kata terlambat untuk belajar lagi, terutama untuk teman-teman yang masih punya balita ya. Atau misalnya kalau saya emang udah nggak punya balita, tapi biasanya anak-anak tetangga banyak yang main ke rumah. Nah, belajar matematika pakai tutup botol. Iya, biasanya gitu, pada senang main di rumah, duduk-duduk. Biasanya saya suka ya suka kasih mainan gitu. Ini karena ide dari Bu Desi ini sangat membantu nih. Ya, amin. Kalau saya ada materi matematika ada. Biasanya pakai permen aja, sekarang bisa pakai tutup botol berhitungnya. Iya, jadi anak-anak juga bisa disuruh ngumpulin. Iya, betul. Tutup botol. Ya. Ya, baik teman-teman. Berhubung waktu sudah agak siang juga dan mungkin punya acara lain, kita tutup aja ya pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Desi hari ini bermanfaat, sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah Sabtu depan dengan tema yang menarik lagi, berbeda dan menarik. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.